Jadilah seorang pembimbing dan penolong. Untuk tahu bisa membimbing mereka, kalian harus tahu siapa dan apa mereka. Mereka punya tujuan apa, mereka ingin apa. Disitulah kalian hadir, bimbing dan nolong. Kalau kalian tidak kenal mereka, tidak tahu apa yang mereka inginkan, ya kalian mau menolong apanya? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita mulai lagi ngaji filsafat kita. Sekarang kita mulai gagasan-gagasannya John Dewey lagi, kembali ke tema utama kita. Sampai nanti ke inti kajiannya tentang guru. Model belajar yang banyak dikaitkan dengan John Dewey, ya konsep beliau sendiri, orang sering menyebutnya learning by doing. Learning by doing ini tidak sama persis dengan apa ya, mungkin kalau kita sehari-hari ada ala wis dilakoni wae engko iso-iso dhewe. Kesannya seperti itu, tapi tidak persis begitu. Jadi ya dilakoni saja kita dapat pengalaman sih. Tapi kalau tidak ada unsur refleksinya, ya tidak belajar kita. Jadi learning by doing itu bukan berarti yang kita tidak perlu baca buku, kita harus dilakoni saja, tidak begitu. Pengalaman ya, tapi untuk memahami pengalaman itu kita perlu refleksi. Mungkin di antara yang bisa membantu refleksi, ya baca-baca buku juga. Perlu diberi petunjuk juga dan lain sebagainya. Jadi learning by doing itu maknanya antara lain yang pertama, kita harus ikut aktif dalam kegiatan belajar. Siswa harus berpartisipasi aktif yang belajarnya diperoleh melalui interaksi langsung dengan lingkungan, dengan kehidupan. Jadi dasarnya yang kedua itu ya, pengalaman sebagai dasar pembelajaran. Itulah learning by doing. Kalau ingin menyadarkan siswa-siswa bahwa kebersihan itu menyenangkan, ajak mereka bersih-bersih sampai ruangannya bersih misalnya, terus sadarkan mereka, nah kalau bersih gini kan enak gitu. Ini contoh sederhana seperti apa learning by doing. Kalau kalian ingin misalnya, Pak adik saya itu loh Pak kecanduan HP sampai segitunya misalnya, padahal kamu sendiri yang nyontoin. Nah caranya gimana? Dek, ayo bareng-bareng kita 2 jam ke depan tidak usah pegang HP. Ayo mainan yang lain, apa catur, apa gitu, coba ya. Setelah itu, setelah main, sadarkan dia, no dek, tidak pegang HP kan asik juga toh. Tidak harus pegang HP, ternyata ada banyak permainan yang sama-sama asik. Ini salah satu contohnya. Bagaimana pentingnya learning by doing. Kalau ada teman-teman yang kebetulan guru atau ustadz atau ustadzah, strategi learning by doing ini praktek. Tidak hanya diceramai, tidak hanya disuruh baca buku. Ya meskipun nanti materi tertentu perlu dukungan buku, tapi pada intinya siswanya diajak aktif belajar dari pengalaman. Atau gurunya merancang situasi agar muridnya belajar sesuatu, menciptakan pengalaman itu. Misalnya melatih murid-murid kita agar tahu sopan santun bertamu misalnya. Ajak saja bertamu. Tunjukkan seperti apa tata cara, tata krama bertamu. Gimana kalau disuguhi, gimana kalau pamit, gimana kalau... Ini yang disebut learning by doing. Jadi siswanya aktif belajar dari pengalaman. Teori apapun ya disambungkan dengan praktek. Ini tadi ya hubungannya dengan pragmatisme.
Karena kok ada teori tidak nyambung dengan pengalaman sehari-hari, ini teori ini perlu dipertanyakan. Maka teori diuji dengan praktek. Mungkin eksperimen, mungkin bikin proyek-proyek, diskusi-diskusi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Ini yang disebut learning by doing. Biasanya belajar seperti ini jauh lebih masuk. Jadi jauh lebih bisa kita pahami daripada yang sekedar baca buku. Kenapa? Karena kita ngalami langsung. Jadi ngalami langsung itu ya apa ya, kalau bahasa dulu ada psikologi itu ada frekuensi vibrasinya, itu ya langsung terasa. Latihan naik motor dengan simulasi motor seperti di kantor polisi cuma simulasi, itu rasanya beda mesti. Dan apa? Praktek itu ya kita ketemu sampai detail situasinya. Maka di antara strategi mengajar learning by doing itu ya dengan cara gurunya menciptakan situasi, merancang pengalaman belajar. Jadi istilahnya memang pengalaman belajar. Ada kita belajar dari pengalaman. Kok Pak ini anak ini introvert, Pak tidak ngalami apa-apa. Ciptakan pengalaman itu biar dia belajar. Mungkin disuruh, ayo sekarang latihan nulis surat. Nulis surat itu di situ ada pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran mengungkapkan perasaan, pelajaran etika sopan santun, pelajaran. Meskipun sekarang saya tidak tahu apa masih ada pelajaran nulis surat, mestinya masih ada ya. Meskipun kalian di lapangan sudah jarang nulis surat. Kalau dulu apalagi yang sedang pacaran itu ya pekerjaannya nulis surat. Meskipun sering ketemu, tapi surat itu ada seninya sendiri. Kadang-kadang satu surat itu bisa menghabiskan satu buku itu. Salah satu huruf saja dirobek diganti, salah sampai perfect zaman dulu. Dan itu nyeni, terus dibaca lagi kalimatnya gitu. Ini ada yang tidak cocok, ini kurang romantis ada. Itu kalian tidak sadar belajar bahasa Indonesia. Cara bikin kalimat yang indah, cara bikin kalimat yang menyentuh. Ini bagian dari contoh learning by doing. Kalau sekarang kan kalian tidak pakai itu ya, pokoknya kangen ya pakai gawe simbol miss you, terus emoticon. Kalian merengut tapi emotikonnya senyum. Tidak apa-apa ya aku ganggu malam-malam, tidak apa-apa senyum gitu. Padahal jengkel itu lagi asik-asik main game. Diganggu saja gitu. Bisa begitu ya. Kita hari ini situasinya kurang romantis, tidak seperti dulu, kurang indah. Kalian kalau malas ngomong ya pokoknya bisa balas chattingan WA itu isinya emoticon kabeh. Yang satu jempol, selanjutnya begini, selanjutnya lagi itu ngomong apa itu. Oke ya, itu peradabanmu hari ini itu. Kadang-kadang cuma nulis Assalamualaikum aja kamu males tau nulisnya pokoknya ASS. Lah iya, kamu itu meso apa salam itu. Ya. Baik, itu situasi kita hari ini. Ya, belajar ya, learning by doing, sambil praktek yang baik-baik kita belajar. Kalau sedang jadi guru, ciptakan pengalaman itu untuk anak-anak kita. Karena seperti saya bilang tadi, di antara ketergantungan anak-anak kita pada gadget, pada HP, itu karena mereka tidak tahu ada banyak aktivitas lain yang tidak kalah asiknya dibandingkan main HP. Dan kita tidak pernah ngajak mereka ke situ. Coba adikmu diajak, yuk dek, yuk bikin belumbang, yuk memelihara ikan, yuk dek, gitu loh. Adiknya diajak yang macam, biar dia tahu, ngerti pengalaman macam-macam. Sekali-sekali diajak mancing yang beneran, bukan mancing di pemancingan setelah pesen ayam bakar sama gurame. Mancing yang beneran biar dia, itu bagian dari life skill kan.
Biar dia tahu. Dan kita tidak tahu kan peradaban kita ini jadi seperti apa. Bisa saja tambah maju, bisa saja hancur. Bisa saja tiba-tiba listrik sumber dayanya habis, tiba-tiba ada Google tutup terus semua. Itu kalau kita tidak siap dengan itu, bisa depresi semua kita. Ketika ada perubahan situasi, maka ciptakan pribadi-pribadi yang siap menghadapi apapun. Caranya apa? Pengalamannya harus luas. Untuk bisa luas, selain ngalami sendiri, bisa juga dirancang, diciptakan pengalaman itu. Biar mereka ngalami. Itu yang disebut learning by doing. Jadikan ini alternatif ya kalau besok ngajar. Apalagi ngajar anak-anak. Ini seperti saya bilang tadi, John Dewey mengamati anak-anaknya. Ternyata lebih masuk dengan model learning by doing. Nah, ini ada satu quotes menarik. Pak, di rumah saja kan bisa. Kan tidak harus sekolah, Pak. Kenapa harus sekolah? Itu satu kalimat dari beliau. The school is simply that form of community of life in which all those agencies are concentrated that will be most effective in bringing the child to share in the inherited resource of the race and to use his own powers for social ends. Oke, tidak saya ulang ya bahasa Inggrisnya, tetap kamu roaming masalahnya. Kita lihat maksudnya apa. Kita ambil highlight beberapa ya kalimatnya. Yang pertama, kenapa harus sekolah? Karena sekolah itu hakikatnya community of life, community life. Jangan dikira sekolah itu sesuatu yang terpisah dari hidup ini, yang terpisah dari masyarakat. Sekolah itu juga bentuk kehidupan sosial. Bagian dari pengalaman hidup. Dari kalimat pertama ini sederhananya, kalau orang tidak sekolah, dia tidak mengalami pengalaman sekolah ini. Pengalaman sekolah juga sesuatu. Kalian boleh sih Pak, saya belajar sendiri di rumah juga pinter kok Pak. Yang sekolah saja kadang tidak mikir misalnya. Kamu kan sering begitu. Loh enggak, sekolah itu sendiri pengalaman. Kita hidup bersama teman, bersama orang lain, secara terstruktur. Kita mengalami bagaimana rasanya belajar, rasanya diajar, membentuk mental kita untuk terbuka, dibentuk, dan lain sebagainya. Community of life. Dengan sekolah misalnya kita dilatih tahu caranya kalau diajari harus menerima, cara menerimanya bagaimana, ini kan penting. Cara patuh itu bagaimana, di masyarakat juga diperlukan kemampuan untuk patuh atau taat. Cara kreatif bagaimana, di situ juga diajarkan. Jadi sekolah itu community of life. Jadi bagian dari hidup itu sendiri. Jadi bisa kalian tidak sekolah tetap pinter, tapi pengalaman sekolah kamu tidak punya. Pengalaman sekolah itu juga kehidupan itu sendiri. Yang kedua, Pak, kalau sekedar pengalaman kan bisa saja toh Pak diatur-atur, dirancang-rancang. Iya, tapi di sekolah agencies are concentrated. Semua agennya, semua unsurnya ngumpul. Di sekolah ada guru, ada kurikulum, ada lingkungan belajar, ada. Jadi unsurnya lengkap kalau di sekolah. Kalau di rumah atau kalian merancang sendiri mungkin tidak selengkap itu. Jadi agencies are concentrated. Baik, itu alasan kedua. Alasan ketiga, inherited resource of the race. Sekolah itu biasanya sifatnya komunal. Di sekolah, apakah itu sekolah swasta atau negeri, negara atau swadaya masyarakat, di situ ada ideal mewariskan budaya dan intelektual. Jadi
Sekolah memudahkan anak mengakses warisan-warisan budaya intelektual dari generasi sebelumnya. Seni, bahasa, moral, teknologi, dan lain sebagainya. Yang dari situ dia bisa menghargai capaian masa lalu untuk membangun masa depan. Yang ketiga, yang keempat, kenapa harus sekolah? Use his own powers for social ends. Mengembangkan kekuatannya sendiri, potensinya sendiri demi kebaikan sosial. Di sekolah, anak dididik tidak hanya berkembang jadi lebih hebat, lebih pintar, dan lain sebagainya, tapi juga dididik sebagai pribadi yang kontributif terhadap masyarakat. Jadi pribadi yang sadar sosial. Ini yang sulit didapat kalau kalian belajar sendiri-sendiri. Jadi di sekolah nanti, ya tentu saja sekolah yang ideal ya, seperti yang dirancang oleh John Dewey ini, kita juga dilatih untuk jadi manusia yang tahan hidup dengan orang lain, tahan berbeda, mau menerima yang beragam. Itu di sekolah adanya. Kalau kalian belajar sendiri agak sulit. Karena belajar sendiri kan individual. Kalau di sekolah berkelompok, sosial. Jadi ini ya, kalau ada yang tanya kenapa harus sekolah. Cuma ini jawabannya John Dewey ya, bukan dari saya. Karena kadang-kadang di rekaman itu terus dipotong-potong, kelihatannya saya hebat sekali. Bisa ngomong macam-macam loh. Wong itu saya cuma ngutipi tokoh-tokoh seperti ini. Jadi semoga kalian tidak tertipu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi John Dewey ini pernah mendirikan sendiri namanya Experimental School tahun 1896 untuk anak-anak usia 45 tahun, itu mungkin PAUD, TK ya, sampai 13 tahun lulus SD lah. Coba lihat kurikulumnya, unik dia. Anak-anak 45 tahun itu diajak masak, jahit, mungkin main-main pertukangan apa gitu. Itu tidak terbayangkan ya. Jadi lebih makanya tadi learning by doing. Umur 6 tahun diajak nanam pohon, nanam gandum, apa nanam apalah kalau di sini nanam-nanam, terus hasilnya dijual ke pasar. Bayangannya John Dewey loh, menjual ke pasar itu kan punya skill, juga perlu matematika. Dijual berapa, kembaliannya berapa, ini perlu kemampuan matematika. Nanti nanam-nanam juga perlu ukuran-ukuran, perlu pelajaran biologi di situ, perlu macam-macam. Jadi 6 tahun diajak nanam pohon, gandum. Umur 7 tahun diajak bikin gua-guaan, semacam gua mungkin dibikin dari batu, dari apa, terus di dalamnya bareng-bareng belajar tentang prasejarah. Mungkin sambil diajari dulu manusia prasejarah hidupnya di gua-gua seperti ini, itu anak lebih tertarik. Jadi tidak harus studi tour kemana-mana, bikin sendiri saja alat-alat untuk belajarnya. Umur 8 tahun belajar navigasi, tentang arah, tentang orientasi dan lain sebagainya, termasuk belajar surviving. Gimana kalau hidup sendiri, gimana seperti Robinson Crusoe dan lain sebagainya. Umur 9 tahun, sekitar kelas 3 SD, baru belajar sejarah, tapi sejarah lokal. Dan juga geografi. Umur 10 tahun belajar sejarah era kolonial. Mungkin ini maksudnya sejarah yang lebih global. 11-12 tahun mulai belajar tentang pengalaman anatomik, tentang struktur tubuhnya, biologi, ekonomi, politik sedikit dikenalkan, termasuk contohnya fotografi juga dikenalkan. Umur 13 tahun mereka bisa membangun klub debat sendiri. Ini untuk critical thinking-nya. Oh, itu bisa dibayangkan ya, lulusannya sekolah experimental school ini. Jadi anak yang mandiri sudah mereka.
beraktivitas sendiri, bisa berpikirnya ya jalan. Kata John Dewey, anak pergi ke sekolah untuk membuat sesuatu, memasak, menjahit, mengolah kayu, dan membuat perkakas melalui tindakan konstruksi sederhana. Dan dalam konteks ini, sebagai akibat dari tindakan tersebut, dia mengartikulasikan pelajaran membaca, menulis, dan kalkulus. Masak misalnya kan ya perlu nanti baca buku resepnya. Berapa kilo ini, kemudian berapa, itu kan juga belajar. Baik, ini contoh ya, aktivitas learning by doing di experimental school-nya John Dewey. Silakan kalian bikin. Cuma saya tidak tahu kalau kalian ikut sekolah ini lulus apa enggak. Iya. Waduh, padahal itu umur 8 tahun sudah belajar navigasi. Kalian disuruh nyebut tenggara itu mana, barat daya itu mana, ya masih nggak paham kok wolak-walik. Baik ya, oke, ini contoh. Yo, kita mungkin punya konteks sendiri yang bisa bikin kurikulum kita sendiri. Ini versi beliau. Oke, itu filosofi pendidikannya John Dewey. Sekarang mulai tema utamanya, peran guru. Tapi kan dari uraian tadi sekarang lebih agak jelas ya. Seperti apa pendidikan, berarti guru ya tidak jauh-jauh dari situ perannya. Kata John Dewey, guru adalah utusan Tuhan yang sebenarnya dan pengantar ke kerajaan Allah yang sejati. Ia bukan seorang taskmaster. Saya tidak tahu ini mungkin istilah yang diambil untuk kemarin kan ada superhero itu. Melainkan seorang pembimbing dan penolong. Jadi guru adalah utusan Tuhan, teacher is the prophet of true God and the usurer in of the true kingdom of God. He is not a taskmaster but a guide and helper. Jadi guru itu bukan tukang memberi tugas. Jadi kalau guru hanya tukang memberi tugas, muridmu kalau kalian datang mesti enggan. Wah, gurunya masuk, tugas ini mesti. PR ini mesti. Jadi kamu jadi pribadi yang dienggani kalau tidak dibenci. Jadilah seorang pembimbing dan penolong. Untuk tahu bisa membimbing mereka, kalian harus tahu siapa dan apa mereka. Mereka punya tujuan apa, mereka ingin apa. Disitulah kalian hadir, bimbing dan nolong. Kalau kalian tidak kenal mereka, tidak tahu apa yang mereka inginkan, ya kalian mau menolong apanya? Jadi jadilah seorang pembimbing dan penolong. Makanya kata John Dewey, the teacher's business is to identify the needs and capacities of students and to guide their development accordingly. Jadi tugas guru itu mengidentifikasi kebutuhan dan kapasitas siswa, lalu membimbing perkembangan mereka sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas tersebut. Jadi tugasnya guru ya pertama kenali mereka. Jangan ujuk-ujuk masuk langsung mendikte, ujuk-ujuk masuk langsung ngasih tugas. Dekatlah dengan mereka, kenali mereka, pahami level mereka. Setelah itu bimbing mereka untuk berkembang. Itulah teacher's business. Jadi bisnisnya guru, tugasnya guru itu. Konkretnya ini loh,
Banyak orang bilang guru itu hakikatnya adalah fasilitator yang memfasilitasi, menjembatani murid-murid siswa-siswa mencapai tujuannya. Apa sih guru sebagai fasilitator itu? Yang pertama, guru itu bimbing, bukan pemilik, bukan penguasa mereka. Makanya Ki Hajar punya istilah tutwuri handayani, atau ing ngarsa sum tulodo, atau ing madya mangun karso. Kalau di depan beri teladan, kalau di tengah buat kreativitas untuk mengupgrade mereka. Kalau kita di belakang, biarkan mereka berkembang, kita memberdayakan dari belakang. Kita itu tugasnya bimbing. Yang kedua, tugas kita apa? Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi butuhnya apa? Ciptakan. Ingin Pak, saya ingin menciptakan murid-murid yang punya karakter ini, punya kemampuan itu dan lain sebagainya. Kita yang menciptakan lingkungannya biar dia bisa belajar tadi, learning by doing. Kemudian tugasnya guru apa? Menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Mungkin ada banyak amanat kurikulum, teori ini, teori itu, konsep ini, konsep itu. Sambungkan itu dengan kehidupan mereka. Ya makanya kalau misalnya memberi ilustrasi, ya ilustrasi dunianya mereka. Kalau mereka sukanya main HP, ya kasih contoh yang berhubungan dengan HP. Biar mereka nyambung dengan dunianya. Suka main kelereng, ya kasih contoh yang berhubungan dengan kelereng. Kenapa sih Pak Faiz kalau ngaji filsafat contohnya sering anak kuliah, anak pacaran? Ya itu karena saya tahu duniamu seputar itu. Makanya tidak usah kaget. Biasa saja sih karena kalau audiennya simba-simba yang sudah sepuh-sepuh, ya saya mengilustrasikan ketika zaman pacaran itu mereka paling cengengah-cengengah saja. Tidak seperti kalian. Kalau saya ngomong pacaran kamu langsung wow gitu. Kalau saya bilang kamu yang terancam DO itu kamu langsung tergerak. Tapi ya kalau audiennya anak-anak kecil TK PAUD saya ngomong begitu ya wassalam. Tidak akan paham mereka. Mungkin saya pernah cerita itu. Saya pernah satu pengalaman salah audien. Jadi satu ketika ada kajian saya diundang. Yang undang mahasiswa. Saya tanya, ini audiennya anak-anak muda atau? Iya Pak, anak-anak muda. Saya membayangkan anak muda itu mahasiswa. Begitu saya nyampe di masjidnya, isinya anak TK dan PAUD semua. Bayangkan, saya sudah menyiapkan materi Sokrates, Aristoteles. Ketemu nih anak-anak TK dan PAUD. Oh, itu sesi paling berat sepanjang saya harus ngisi itu. Terpaksa saya florkan, ayo ingin apa sekarang itu? Dongeng Pak, siap dongeng. Dongengnya yang saya pas tidak paham. Dongeng Dajjal Pak. Oh, pun dongeng Dajjal. Itu mengerikan ya. Oke, baik. Kenapa? Ya karena kita harus menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Ya, karena saya tidak siap untuk memahami kehidupan nyatanya yang anak-anak TK PAUD itu ya siksaan tersendiri. Kemudian yuk melatih mereka diskusi, kolaborasi. Biar mereka terlatih bekerja sama. Kemudian coba didalami satu-satu siswa kita, dikenali serba sedikit tipe kepribadian dan lain sebagainya. Dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Harus kita sadari level intelektual mereka mungkin beda, level emosionalnya beda. Gaya hidup di rumahnya masing-masing beda, itu harus sedikit-sedikit kita kenali. Sehingga kita mudah untuk mengupgrade-nya.
Kata John Dewey, berikan siswa sesuatu untuk dilakukan, bukan hanya sesuatu untuk dipelajari. Di mana tindakan tersebut akan membuat dia berpikir, dan itulah hasil belajar secara alami. Biarkan dia melakukan sesuatu dan dia belajar dari situ. Itulah yang tadi kita sebut learning by doing, dan itu lebih alami. Terus beliau bilang, saya percaya bahwa peran dan tugas guru di sekolah adalah menyediakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan. Jadi seperti tadi ya, kita ini fasilitator, ciptakan situasi yang membuat mereka belajar, mengalami, kemudian tumbuh. Nah, tugasnya itu sebenarnya. Jadi kita itu kayak orang yang menyediakan jalan, biarkan mereka berputar sendiri. Kita siapkan airnya, biarkan mereka berenang. Kita siapkan lapangannya, biarkan mereka sepak bola. Kita siapkan ladangnya, biar mereka bertanam. Itu yang dimaksud kita sebagai fasilitatornya. Yuk kita sambil ngawasi, nanti kalau ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang sesuai, ada yang kurang sesuai, itu kita intervensi masuk, karena kita adalah fasilitator. Lanjut. Peran guru pertama tadi ya, fasilitator. Peran guru kedua, guru adalah pemandu pengalaman. Jadi pemandu pengalaman, tadi kan kita sudah menyediakan arena, terus mereka belajar di situ. Nah, kitalah yang membantu agar mereka pengalaman itu tadi terstruktur dan reflektif. Misalnya tadi kita nyuruh dia berenang ya, terus kita tanya, gimana cara berenangmu tadi? Nyaman enggak? Cocok enggak? Nah, itu sesuaikan nanti dengan teorinya. Terus harusnya kamu begini sih biar lebih cepat, biar lebih itu. Ini yang disebut kita pemandu pengalaman. Jadi kita ciptakan arenanya, kemudian biarkan dia berpraktek, kemudian kita ajak refleksi bersama. Atau kita ciptakan arenanya, kita tuntun dia apa yang harus dia lakukan, setelah dia jalan kita evaluasi. Jadi guru tidak dikte. Guru itu menyediakan kesempatan belajar, setelah itu bertanya secara reflektif. Enak ndak? Nyaman ndak? Menurutmu kurangnya di mana? Salahnya di mana? Lebihnya di mana? Gimana kamu lihat temanmu tadi? Ini yang disebut mengajukan pertanyaan reflektif, ngajak mereka berpikir. Inilah guru sebagai pemandu pengalaman.